Okay, have a good day guys. It's your tip trader 8 lagi. Izinkan kali ini gua mau menjelaskan mengenai kelas intro untuk beta forex, kelas yang akan gua bikin biasanya bersama Om Etus ya, untuk kelas beta FX gitu ya. Jadi di kelas ini tuh biasanya kita akan membahas market-market di luar market IHSG, yaitu khususnya adalah market foreign exchange atau forex gitu ya. Nah, market forex ini guys sebenarnya eh, apa namanya? Market forex ini guys, dia akan membahas banyak materi gitu ya, dan cocok banget buat teman-teman yang baru mengenal atau belum pernah mengenal forex sama sekali. Jadi banyak kan kelas-kelas tuh yang akan bilang bahwa bagaimana cuan dari forex gini-gini, terus akan memberikan indikatornya mereka gitu ya, dan memberikan setupnya, checklist dan segala macam. Tapi kita ini nggak cuman memberikan setup dan checklist gitu ya supaya kalian bisa cuan konsisten. Kita akan memberikan mengenai pengenalan FX atau forex market ataupun contract for difference market gitu ya, yang mulai dari nol. Kita akan menjelaskan kenapa sih banyak orang melakukan perdagangan atau trading atau bisnis gitu ya di forex gitu ya. Terus apa bedanya dengan saham? Lalu bagaimana cara memilih brokernya? Jadi kita tidak ada berafiliasi dengan broker apapun gitu ya. Tapi kita menjelaskan bagaimana sih plus dan minusnya kita memilih broker A, broker B, dan segala macam. Lalu kita juga akan membahas juga mengenai beberapa perhitungan-perhitungan yang berlaku di forex. Apa itu spread, apa itu swap gitu ya, dan bagaimana timing-timing yang bagus di forex gitu ya. Karena banyak orang tuh yang nggak ngerti timing-timing di forex, karena dia available 24 hours or almost 24 hours, dia merasa bahwa bisa dapat cuan 24 hours, padahal belum tentu is not the case atau belum tentu bisa juga. Tergantung kalian, dan kita akan memberikan analisa-analisa atau tips-tipsnya bagaimana kalian bisa cuan di forex gitu ya. Lalu kita akan menjelaskan mengenai fundamentalnya juga. Fundamentalnya itu kita akan menjelaskan event-event apa sih gitu ya yang kita harus pentingkan gitu ya. Misalnya kebijakan central bank di Amerika itu akan mempengaruhi mata uang ataupun komoditi apa aja gitu ya. Apakah oil, apakah Bitcoin, apakah eh, eh, pair atau foreign exchange Canadian dollar ataupun pound sterling dan segala macam gitu ya. Lalu kita juga akan mengajarkan psikologinya gitu ya. Banyak kejadian di mana orang di saat mau forex itu pengen cuan cepet, cuan 5 menit, cuan 3 menit dan segala macam. Bisa cuan seperti itu, tapi psikologinya kita harus betulkan. Karena di saat psikologinya itu bermain gitu ya, merasa bahwa tiap menit bisa cuan dan segala macam, orang akan cenderung overtrade dan mempengaruhi kehidupan pribadinya mereka gitu ya, yang ada monitor di layar monitor, di depan PC-nya, ataupun ngeliat handphone terus, mending main Mobile Legend ya. Tapi ini malah atau PUBG gitu ya. Tapi ini malah malah ngeliatin handphone, ngeliatin bagaimana dapetin cuan dari trading gitu ya. Nah, lalu kita akan menjelaskan mengenai money managementnya. Money management dalam arti kalau lo punya 10 juta, 5 juta, 100 juta or whatever gitu ya, kalian berikan kepada brokernya gitu ya, akan mendapatkan leverage atau kecukupan rasio capital berapa persen gitu ya, dan sebaiknya berapa sih yang harus di tradingkan setiap position trading, setiap
stop loss-nya yang harus dilakukan, dan bagaimana cara mendapatkan profitnya gitu ya. Lalu kita juga akan mengajarkan mengenai TA, technical analysis gitu ya. Salah satu cara untuk kita melakukan pair screening gitu ya. Lalu juga kita akan melakukan memberikan indikator-indikatornya gitu ya. Lalu kita akan melakukan juga live trade. Live trade di saat event-event sedang berjalan, live trade di saat eventnya akan dilakukan, atau setelah setelah event itu gitu ya. Lalu kita akan ada bonus gitu ya, ada bonus MT5, MT4 gitu ya. Itu adalah bonus-bonus indikator di online trading system yang biasanya sekarang dipakai oleh broker-broker. Lalu juga ada bonus, gue akan kasih bonus indikator trading view gitu ya. Dan Ethos juga akan kasih buku terjemahan FX Forex for a Beginner kalau nggak salah. Nanti akan dijelaskan oleh Om Ethos ya. Nah, mungkin sedikit dari situ ya. Jadi kalian akan dididik dari zero gitu ya, zero from Nero menjadi hero, mudah-mudahan ya. Zero to hero gitu ya. Yang dimana gue berharap bahwa mulai bisa belajar cuan konsisten gitu ya. Buat teman-teman yang udah pernah belajar mengenai forex gitu ya, belum cuan konsisten, mungkin ini juga kelas yang tepat untuk kalian. Biar kalian tahu, oh, gua itu sebenarnya sebaiknya trading itu melihat majornya dulu atau minornya, melihat eventnya dulu atau hindari eventnya gitu ya. Nah, hal-hal tersebut nanti akan kita jelaskan di kelas. There will be 8 minimal gitu ya, akan ada 8 kelas gitu ya, nggak termasuk live trade-nya, itu hanya pemaparan aja di antara kita berdua gitu ya, akan menjelaskan mengenai dari awal sampai akhir dan bagaimana kalian konsisten dari situ gitu ya. Kita akan memberikan nanti at the end, akan memberikan setupnya, langkah-langkah apa supaya kalian bisa mendapatkan cuan yang konsisten dari forex market gitu ya. Nah, pendaftaran kalian bisa lakukan di Rayuku, di pre-classnya nanti akan ada live akan ada live intro juga gitu ya buat teman-teman tanya jawab. Yang ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi-materinya saja dan beberapa introduction mengenai forex market gitu ya. Nah, kita lanjut ya guys ya. Nanti saya akan jelaskan lagi lebih dalam mengenai hal ini gitu ya. Nah, kenapa sih forex market? Forex market itu adalah tempat di mana bank, bisnis, government, investor, trader untuk melakukan transaksi terhadap currency atau mata uang. Forex market itu juga disebut juga FX market gitu ya, dan market yang paling liquid di dunia ini gitu ya adalah forex market. Forex market hampir buka selama 24 jam, 5 hari ya per week gitu ya, dan biasanya kita akan melihat trading di jam-jam tertentu yang biasanya nanti akan kita lakukan ajarkan, yaitu bagaimana trading di jam London, di jam New York, di jam Tokyo ya, dan yang lain-lain. Nah, hal-hal ini nanti akan kita ajarkan di kelas, dan bagaimana kita akan mengenalkan kepada kalian bahwa potensi cuannya, potensi risikonya, dan bagaimana kita menyikapinya sehingga bisa membuat cuan yang konsisten gitu ya. Nah, yang kedua adalah guys, nah ini dia nih yang gue bilang gitu ya. Ini data mungkin udah lumayan lama ya, dari 2000 something gitu ya, 2015 kalau nggak salah. Jadi di antara New York Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, market yang paling liquid di seluruh dunia ya, average day volume-nya kurang lebih 22 billion, 20 billion ataupun 10 billion gitu ya, dari beberapa market stock gitu ya, atau market saham gitu ya. Forex market itu average day trading volume-nya tuh paling gede, 5 triliun dolar. Nah, bergabung di situ begitu banyak
pebisnis gitu ya, baik itu yang cetak uang, which is government, central bank dan segala macam, institusi banking dan yang lainnya, dan juga para trader dan investor retail seperti kita gitu ya. Nah, jadi potensinya kalau misalnya di Gojrek bandar di IHSG gitu ya, potensinya yang ada di sini malah sangat liquid. Kita bisa ngikutin arahnya lebih besar lagi, ngikutin flow marketnya bisa lebih besar lagi. Dan biasanya kalau misalnya udah ngikut forex market gitu ya, ataupun commodity market gitu ya, seperti gold, oil gitu ya, itu malah kita akan melihat IHSG lebih clear lagi gitu ya, karena kita akan belajar TA secara menyeluruh, karena market yang ada di forex market adalah market yang sudah sempurna gitu ya, karena sangat-sangat liquid gitu ya. Nah, ini yang akan kita ajarkan satu, dan bagaimana cara menyikapinya. Lalu suksesnya, ini buat kalian, gua kasih tipsnya ya buat kelas intro ini gitu ya. Pertama, suksesnya adalah kalian harus mengerti tools yang akan kalian punya. Bagaimana sih buat beli open position gitu ya, buka posisi, beli tradingnya long, short gitu ya, dan bagaimana sih ambil posisi partial profit, pasang stop loss plus, pasang stop loss gitu ya, dan bagaimana supaya kita bisa survive di market dengan capital yang kita lakukan. Nah, dalam hal ini kita mungkin nggak akan mulai langsung dengan real account, tapi kita akan mencoba supaya kalian get used to it gitu ya, get used to the tools gitu ya, dapat familiarity di toolsnya, maka kalian akan kita buat di account demo gitu ya. Nanti boleh pakai account demo manapun gitu ya, tapi kita akan membuat supaya kalian get familiar dengan atau lebih familiar dengan online trading tersebut. Lalu habis itu untuk sukses di trader FX gitu ya, selain ini kalian harus tahu, know the event dulu ya, mau ikutan atau COW. Eventnya apa? Eventnya banyak, ada data-data statistik, pengumuman data statistik kayak pengumuman GDP, pengumuman kebijakan, pengumuman stimulus ya, lalu ada data-data purchasing manager index, lalu ada data-data kebijakan federal government atau central bank gitu ya, dan yang lain-lain. Hal-hal ini kita bisa menyikapinya. Nanti kita akan ajari mendingan ikutan atau stay away dan segala macam gitu ya. Lalu yang ketiga adalah mapping the trend gitu ya. Bagaimana sih kita membuat analisa terhadap tren tersebut? Apakah gold yang sekarang sedang turun gitu ya, emang trennya memang turun terus gitu ya, sampai kapan di mana turunnya, dan apakah dia akan mereflek turun tersebut terhadap krisis yang terjadi di tahun-tahun puluhan tahun sebelumnya seperti di 2008 dan yang lain ya. Mungkin saya akan bahas hal tersebut di live nanti ya. Lalu juga bagaimana sih kita melihat bahwa ini korektif atau motif. Korektif di mana kita bisa ambil cuan mungkin beberapa pips atau beberapa poin aja gitu ya. Motif mungkin kita bisa melakukan follow the trend gitu ya, yang kita bisa keep misalnya bulanan, tahunan, or even puluhan tahun gitu ya, atau 3 tahunan gitu ya. Nanti kita akan kasih tahu bagaimana caranya gitu ya. Yang keempat tentunya biasa ya, kayak kita selalu bilang kalau di Beta FX ada 3 success trader seperti money management, mindset, dan methods gitu ya, yang dimana hal tersebut bisa kita lakukan. Dan sebenarnya bisa membuat kalian menjadi santai tapi disiplin. Santai tapi disiplin. Tinggal kalian cocok-cocokkan dengan waktu-waktunya. Ya. Nah, itu akan kita ajarkan bagaimana kita akan membuat supaya trading baik itu di forex atau di komoditi gitu ya, yang akan
membuat kalian lebih santai gitu ya. Dan siapa sih yang nggak mau punya opsi alternatif gitu ya untuk melakukan trading di saat market-market yang lain mungkin stagnan atau lagi sideways gitu ya. Nah, hal-hal ini menurut gue penting tuh karena supaya bisa duit kita jalan terus. Sama lah kayak misalnya kita kerja tapi duit kita investkan ke kos-kosan, ke usaha dan segala macam, or even reksadana atau saham, di mana kita berharap banyak uang kita bisa berjalan dengan otomatis gitu ya, atau dengan pasif gitu ya. Oke, nah selain gue jelaskan suksesnya ini gitu ya, yang nanti akan kita jelaskan lebih detail lagi di kelas gitu ya, kita juga akan menjelaskan mengenai kesalahan-kesalahannya yang kalian harus hindari. Ini sering banget. Ada yang mau trading di detik-detikan, tapi malah meladeni urge dia atau meladeni impulse buying atau impulse sellingnya mereka dan buru-buru ambil posisi. Jadi membuat sesuatu yang terburu-buru. Itu kesalahan trader di FX pertama kali. Mungkin kesalahan juga di saham juga seperti itu gitu ya. Jadi kita akan menjelaskan hal tersebut. Yang kedua, nggak pasang stop loss. Ya, kadang-kadang nggak pasang stop loss itu akhirnya membuat seluruh kapitalnya kalian hilang. Karena di forex itu kemungkinannya itu sangat sering terjadi apabila kalian tidak mengerti resikonya dan tidak mengerti bagaimana cara memitigasi atau mengecilkan resiko tersebut gitu ya. Nah, hal tersebut kalau menurut gua harus kita perhatikan. Dan itu adalah salah satu kuncinya bagaimana kita bisa membuat cuan konsisten, profit konsisten di market forex ini gitu ya. Lalu yang ketiga, kalau menurut saya ini sering terjadi gitu ya, marketnya lagi tren tiba-tiba diguyur jebret gitu ya. Ini kadang-kadang baru taunya setelah ternyata ada pengumuman Donald Trump waktu dulu gitu ya. Jadi tidak tahu kapan major event akan berlaku atau ada kejadian apa yang akan terjadi, itu menjadi penting juga dan biasanya kesalahan trader gitu ya. Nah, hal-hal ini juga sering tuh yang dimana mungkin related dengan mindset, emotional trading, yang dimana sering terjadi juga seperti overtrade gitu ya. Overtrade tuh pengennya tiap hari trading terus, tiap menit trading terus, buka posisi terus dan segala macam. Kenapa? Karena di forex itu adalah di saat dia naik, kita bisa cuan. Di saat dia turun, kita bisa cuan. Jadi kadang-kadang merasa bahwa setiap kiri kanan cuannya, ya, setiap bolak-balik cuannya, gitu ya, merasa bisa buka posisi tanpa melihat resikonya sebenarnya yang lagi uptrend majornya seperti apa gitu ya. Nah, hal-hal tersebut nanti kita akan ajarkan ke kalian bagaimana cara baca major trendnya, bagaimana cara membaca minor trendnya atau medium trendnya gitu ya. Dan hal ini juga overtrade itu tentunya dengan cara metode kita itu maka akan bisa turun dengan drastis gitu ya, mudah-mudahan gitu ya. Nah, yang kedua adalah setelah overtrade gitu ya, biasanya MC terus, margin call terus gitu ya, suntik dana terus, yang ada nggak cuan-cuan gitu ya. Jadi hal-hal tersebut yang harus penting nih. Money management, bagaimana mengelola dana kalian sebelum kalian trading itu sangat penting. Dan bagaimana kalian memastikan money management itu memastikan emosi kalian tidak terganggu dalam melakukan trading atau di dalam kehidupan sehari-hari. Karena sering banget kita lihat trader, investor ataupun pebisnis di market forex itu kehidupannya terganggu dengan keadaan market. Lagi loss, wow, bete ke semua orang. Sedangkan lagi happy, wow, ngomong di beberapa media sosial gitu ya. Nah, itu hal-hal yang menurut gua
bisa kita latih bagaimana kita melihat market seperti apa, bagaimana kita melihat bahwa money management itu penting, resiko itu dimitigasi sangat penting gitu ya. Yang itu kita akan ajarkan, dan bagaimana kalian bisa lihat market secara lebih objektif dan lebih logis gitu ya. Kalau menurut gua karena gua mungkin bermula dari forex gitu ya dibandingkan dari market stock gitu ya dalam melakukan trading gitu ya. Nah, menurut gua dengan di forex kita akan lebih terbuka, akan lebih santai melihat market-market yang lain, baik itu US stock, baik itu Bitcoin, ataupun market kita sendiri, yaitu indeks harga saham gabungan, which is yang disebut IHSG gitu ya. Nah, itu yang akan gue bilang gitu ya. Jadi caranya kita akan gue bilang nih seperti ini ya. Ada market outlook yang nanti akan kita jelaskan bagaimana caranya dan bagaimana cara menyikapinya. Stay out, ikutan, atau kita kapan lihat marketnya akan jalan gitu ya. Dan bagaimana hal ini bisa menjadi alert kita di dalam melakukan trading di forex ataupun di market komoditas lainnya gitu ya. Lalu yang ketiga yang akan kita jelaskan adalah mengenai cara screening. Ini penting nih cara screeningnya. Jadi gua akan mengajarkan beberapa indikator gitu ya, yang free biasanya, yang dimana bisa dilakukan gitu ya. Seperti yang ada yang seperti ini adalah forex screener yang ada di tools yang mudah didapat gitu ya di dunia maya atau dunia internet gitu ya. Dan hal-hal ini bisa membuat kita menjadikan sebagai alert nantinya dan menjadikan bahan kita untuk open position, untuk beli, untuk long, ataupun untuk buka posisi jual atau short gitu ya. Yang ini nanti kita akan jelaskan secara detail, dan juga kita akan menjelaskan tentunya indikator gitu ya. Gua akan kasih kalian indikatornya gitu ya. Indikator yang sering kita pakai baik Om Etus, baik gua gitu ya. Indikator kalau gua ada beberapa tipe indikator untuk follow the trend gitu ya, melihat kalau majornya atau pair tersebut atau komoditas tersebut atau komoditas atau pair tersebut yang lagi uptrend seperti apa. Bagusnya bagaimana nih kita lihat bagaimana cara open posisinya dengan indikator tersebut. Terus kalau marketnya lagi sideways ya, di saat market lagi sideways, yang mana nih yang kita akan pakai indikatornya untuk baca bagaimana kita bisa mendapatkan cuan. Jadi gua akan kasih beberapa indikator yang bisa digunakan untuk beberapa jurus gitu ya, yang dimana nanti sangat berguna buat kalian dalam melakukan trading kalian gitu ya. Nah, hal-hal ini semuanya nanti akan kita taruh semuanya di kelas gitu ya. Makanya akan banyak sekali kelasnya kalau menurut gua, yang dimana plus lagi nanti ada kelas-kelas bonus yang akan dilakukan gitu ya. Kita akan sentil mengenai US market, crypto market, dan yang lain-lain gitu ya, yang dimana nanti biar kalian tahu resikonya seperti apa, dan bagaimana sih sebaiknya kita melakukannya. Berapa persen sih kita sebaiknya naruh duit kita di dari total, mungkin duit kita yang ada di saham, duit kita yang ada di forex market, crypto dan segala macam, ataupun US market gitu ya. Nah, jadi guys, kalau kalian mau join monggo. Menurut gue sangat bagus banget. Jarang banget kalau menurut gue ada kelas-kelas yang mengajarkan dari zero gitu ya. Banyakan kelas akan mengajarkan mengenai indikator aja dan bagaimana caranya supaya kalian buka brokerage atau buka akun di broker yang mereka biasanya seperti itu ya. Tapi kalau dari kita, niat kita adalah mengajarkan dari nol, mengajarkan resikonya dulu dibandingkan profitnya, lalu bagaimana kalian bisa melakukan profit yang konsisten dari beberapa indikator yang kita lihat. Dan hal ini udah sering gua obrolin gitu ya di weekly analisanya gua, yang dimana gue juga
berkecimpung di forex market. Oke. So itu aja guys dari gua, dan kalau ada yang mau ditanyakan monggo nanti ditanyakan di kolom komen ataupun di kelas pre-classnya atau kelas introduction. So itu aja dari gua, User Shah signing out, Tip Trader Ait signing out. Have a good day guys. Bye bye, and semoga cuan konsisten selalu atau profit konsisten. See you guys. Bye bye.